Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga sehat semuanya. Amin. Di video kali ini kakak mau bahas soal-soal TPS UTBK tahun 2019 bagian yang kedua. Buat teman-teman yang belum nonton bagian yang pertama, linknya kakak sertakan di atas ini. Bisa ya teman-teman ya? Oke. Buat teman-teman yang belum tes UTBK tahun 2020, semoga selalu semangat dalam belajarnya, dalam doanya. Semoga kalian semuanya sukses. Dan buat teman-teman yang sudah tes, semoga kalian mendapatkan hasil yang memuaskan dan semuanya bisa keterima di perguruan tinggi favorit kalian. Soal nomor 1, suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien 1/3. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Ini mudah banget ya. Tinggal kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini X1-nya, ini Y1, ini M-nya atau gradiennya. Masukin aja, yuk bantuin. Y min 1 sama dengan 1/3 X min 3. Oke, 1/3-nya kalian kaliin aja ke dalam teman-teman. Maka jadinya Y min 1 1/3 X 1/3 kali min 3. Ketemunya min 1. Min 1 ini pindah ke kanan. Coret-coret habis ya. Y sama dengan 1/3 X. Nah sekarang dari poin 1, 2, 3, 4 kalian masukkan aja ke persamaan Y sama dengan 1/3 X. Bantuin ya teman-teman ya. Ini X nya kak taruh depan dulu. 1/3 X sama dengan Y. Oke, kita langsung aja masukin. Nah ini X nya, ini Y nya. Maka ini 1/3 kali min 3. Apakah sama dengan 0? 1/3 kali min 3 itu min 1 ya. Nggak sama dengan 0. Maka ini salah. Ketika 1 salah, auto. Berarti 3 juga salah. Paham ya teman-teman ya? Sekarang masukin yuk titik kedua. 1/3 kali 0. Apakah ketemu 0? 1/3 kali 0 adalah 0. Berarti benar. Kalau 2 benar, auto 4 juga pasti benar. 2 dan 4 benar, jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Di privat Alpais biasanya 1 selalu yang C. Kenapa sih kak? Karena C itu cinta. Soal nomor 2, bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Berarti bilangan primanya kita tulis dulu teman-teman. Berarti bisa aja 2, 3, 5, 7, 11. Yang penting kurang dari 12 ya. Jika selisih P dan Q tidak habis dibagi 4. Bahasa tidak habis dibagi 4 itu sama aja nggak bisa dibagi 4 gitu ya. Atau menghasilkan koma-koma ya kalau dibagi 4. P plus Q yang mungkin itu berapa? Trik mudahnya teman-teman tinggal masukkan aja ke sini nih. Nah bilangan primanya 7 berarti 2 tambah 5. Selisihnya kita cek. Selisih dari 2 tambah 5 ya. Selisih dari 2 dan 5 itu gampang banget. Selisih itu bilangan besar dikurang bilangan yang kecil. Berarti 5 kurang 2 ketemunya 3. Apakah 3 tidak habis membagi 4? Betul sekali, maka 1 benar. Jika 1 benar, maka 3 pasti benar. Paham ya? Karena 3 bagi 4 tuh ketemu koma-koma, berarti nggak habis ya. Sekarang 8 itu 3 tambah 5. Oke, sisanya 5 kurang 3 ketemu 2. Apakah 2 tidak habis membagi 4? Ya benar sekali karena ketemu 0, ya. Maka ini benar. Cek 10. 10 itu 3 tambah 7. Selisihnya 4. Apakah 4 tidak habis membagi 4? Salah. 4 tuh habis membagi 4. Maka ini salah. 1, 2, 3 benar. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Soal nomor 3, untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok, ini 3 sendok kopi, dan creamernya 2 sendok, ini creamernya. Telah digunakan kopi 5 sendok, kopinya 5 sendok, dan creamernya A sendok. Oke.
Untuk membuat beberapa cangkir kopi, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q dari pernyataan berikut? Ini termasuk materi perbandingan senilai dan tak senilai. Buat teman-teman yang belum nonton, kakak sudah buat videonya, cari aja video kakak tentang perbandingan senilai dan tak senilai. Lanjut ya. Nah, ini berarti perbandingan senilai ya. Karena apa? Karena kalau kita buat 3 kopi itu cocoknya dengan 2 creamer. Artinya ketika kopinya ditambah ya, maka creamernya harus ditambah biar rasanya enak ya teman-teman ya. Pas gitu ya. Nah, maka ini jadinya 3/5 sama dengan 2/A. Kita kali silang ya. 3 kali A jadinya 3A5 kali 2 jadinya 10. Maka 3A sama dengan 10. P-nya itu 10, Q-nya juga 10. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Soal nomor 4. Nah, ini adalah soal grafik ya. Buat teman-teman yang mau download dulu soalnya sudah kak sertakan di kolom deskripsi. Silahkan kalian download dan kalian kerjakan buat latihan. Semoga membantu ya teman-teman ya. Yuk yang udah ngerjain kita coba bareng-bareng. Cocokkan jawabannya ya. Grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa. Nih seluruh siswa itu yang warna hitam. Dan jumlah siswa perempuan pada 4 sekolah PQRS. Nah, perempuannya yang abu-abu ya. Maka kita cari dulu yang laki-laki. 35 kurang 18 itu 17, 170. 28 kurang 19 itu sama dengan berapa ya? 90. Ini 42 kurang 22 20 berarti 200. 37 kurang 20 17 170 ya teman-teman ya. Oke, kita sudah punya keterangannya. Kita cek pernyataan 1. Rasio jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada sekolah R. Rasio itu adalah perbandingan, jadi sama aja cara nyarinya. Yuk, perempuan berarti di sekolah S yang ini ya. Berarti S ini banding R. Berarti 200 per banding laki-laki 170 yang R-nya 220 per 200. Oke teman-teman, sekarang kita cek bareng-bareng. Maka tinggal kita coret ya. Coret, 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 coret. Oke. Nah, untuk mengerjakan yang mudah, ini caranya tinggal menggunakan alpha isbas. Masih ingat kan ya? Alpha isbas, bandingin aja. Sih. Caranya ini kita sederhanakan dulu. 20 per 17 ini jadi 11 per 10 ya. Oke, kita sama-sama bagi dengan 2 ya. Maka ini kaliin aja, ini 217 kali 11 sama dengan 170 ditambah 17. Bentar ya. Oke, 187. 200 dengan 187 jelas besar 200, maka S lebih dari R. Maka pernyataan pertama benar. Ketika satu benar, auto 3 juga pasti benar. Mudah ya. Sekarang cek yuk pernyataan kedua. Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada P. Persentase, hati-hati ya. Berarti R, kita cari dulu R sama PR-nya itu yang ini ya, laki-laki berarti 200 per semuanya 420 per di P-nya berapa nih? 170 per 350. Nah, karena ini persentase dan ini cuma membandingkan hubungan, maka teman-teman nggak perlu nyari kali 100 gitu, tidak perlu ya. Langsung aja kita gunakan metode hubungan cinta. Oke, kita abaikan 100%-nya ya. Oke, langsung aja kita coret. Coret, 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 coret. Ini langsung bagi 2. 10 per 20, 1, 17 per 35. Kalikan, ini alfa isbas ya. Pernah keajarkan ya. 10 kali 35, 350. 21 kali 17 berarti 340 tambah 17, 753. 350 dengan 357 jelas kurang dari. Maka pernyataan keduanya salah. Kalau 2 salah, auto 4 juga salah. Maka 1 dan 3. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Lanjut. Soal nomor 5, harga satu buku dan satu pensil 35.000. Berarti ya kak terus dulu lah. B tambah P sama dengan 35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil adalah 5.000. B dikurang P 5. Oke, kita cari dulu ya. Boleh ditambah, boleh dikurang, nanti ketemu kok ya. Ini 2 buku sama dengan 40, berarti bukunya satunya 20.000. Berarti pensilnya 20 kurang P ketemu 5, berarti P-nya ini 15.000. Ya mudah ya. Sekarang
Kita cek ya. Nah, ini di soal kayak gini nih banyak banget ya yang jawabannya berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah, ini kakak akan jawab ya berdasarkan logika matematika atau pemahaman kakak ya teman-teman ya. Nanti kita cek sama atau tidak dengan jawaban kalian ya teman-teman ya. Nah, sekarang gini. Jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu. Ingat ya, salah satu dari buku atau pensil. Kalian masih ingat kan logika matematika kata atau. Atau itu berarti kita suruh memilih ya. Misalkan nih, kamu pilih aku atau dia. Berarti kan milihnya salah satu, nggak boleh dua-duanya, harus salah satu. Nah, di sini ada kata-kata jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu aja dari buku atau pensil. Misal, kalian punya uang 15.000, cukup atau enggak buat beli salah satu aja dari buku atau pensil? Jawabannya adalah cukup, yaitu 15.000 buat beli pensil. Maka ya udah Q-nya 15.000, P-nya 20, Q-nya 15. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Paham ya? Lanjut. Soal nomor 6, median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Median itu nilai tengah ya, maka caranya kita urutin dulu ya teman-teman ya. Urutin dari yang paling kecil, berarti 4, 5, 11, X. Ini 16, 19, 22. Oke, ini X-nya. Karena X-nya itu udah diurutkan ya ini, maka X-nya itu terletak antara 11 sampai 16. Minimalnya dia 11 lah ya, dan maksimalnya nggak boleh lebih dari 16, karena udah kita urutin ya teman-teman ya. Nah, ini caranya mudah. Kalian cari aja rata-ratanya, ini jumlah semua, 4 tambah 5 tambah 11 itu 20. Yang ini 35 tambah 22 ini berapa ya? 57. 57 tambah 20, 77 ya. 77 tambah X kita nggak tahu, bagi 7 total semuanya. 11 plus X per 7. Ini rata-ratanya, kita tinggal cek aja nilai X-nya ya. X-nya kalian masukkan ya, kakak sarankan kalian pilih X yang paling kecil dan paling besar supaya langsung ketahuan perbedaannya ya. Maka kita pakai P sama dengan X, yaitu sama dengan 11 saja ya. Masukin yuk. Rata-ratanya berarti 11 ditambah 11 per 7. Kakak cari pakai manual ya, porogapit ya, nggak apa-apa ya, karena kakak nggak tahu nih berapa nih 11 bagi 7 nih. 1, 7, 4 ya, 40,5 lah kurang lebih ya. 1,5 kurang lebih seperti itu. 11 tambah 1,5, 12,5. X-nya atau P-nya itu 11 dan Q-nya atau rata-ratanya itu 12,5. Jelas P-nya kurang dari Q. Paham ya teman-teman ya? Sekarang kita mau cek yuk untuk yang X-nya maksimum 16. Masukin yuk 16. 11 tambah 16 per 7. Kita cari ya, 16 bagi 7 berarti 2. 14 ya, kurangin 2, 20. Berapa ya? 22 ya, 2,2. 11 tambah 2,2. Oke, berarti 13,2. Kita cek. X-nya 16 ya, rata-ratanya 13. Jelas P lebih dari Q. Yang pertama mengatakan kurang, yang kedua mengatakan lebih. Berarti ini nggak sama, informasinya nggak cukup. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Lanjut. Soal nomor 2, X lebih dari 2, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Ini udah pernah kakak ajarkan ya teman-teman ya, cara faktorin. Udah dicoba ini? Ketemu jawabannya? Yuk kakak bantuin. 1 min X kuadrat kita faktorin ya. 1 plus X kuadrat. Sereret. Nah, ini berarti 1 min X kuadrat. Oke, coret-coret. P-nya ketemunya 1 plus X kuadrat gitu ya. Nah, yang ini Q-nya ketemu 2 plus X. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang kalian uji aja angkanya ini X-nya lebih dari 2. Berarti kalian pakai angka yang paling kecil dulu biar enak. Berarti X-nya 2,01 lah ya. Boleh 0,0001 juga nggak apa-apa. Ini cuma mau uji ya. 1 tambah 2 kalau dikuadratin kan 4. Nah, ini 2,01 berarti 4, sekian gitu kan. Dijumlah jadi 5, sekian gitu kan. Nah, ini Q-nya 2 ditambah 2,01 sekitar 4,01.
5 dengan 4, SD juga tahu. Pasti jawabannya gede 5-nya. Oke, mantap kan teman-teman ya? Sekarang coba mau pakai angka 5 atau 6 ya boleh. Kakak pakai 5 aja. P-nya berarti 1 tambah 5 kuadrat 25, ketemunya 26. Q-nya berarti berapa ya? 2 ditambah 5 ketemu 7. 26 dengan 7 masih besar P. Artinya berapa aja nilai P-nya itu selalu lebih besar untuk P ya. Untuk X-nya lebih dari 2. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Lanjut. Soal nomor 8, pada bangun di atas, AE berpotongan dengan BD di C. Berapakah nilai X kurang Y? Dari ini ya, pernyataan 1 dan 2 ya. Nah, ini gampang sih teman-teman, cek aja AB, BC, AC sama. AB, BC, AC. Nah, segitiga sama sisi selalu sudutnya sama dengan 60, sini 60, sini 60. X-nya ketahuan kan 60 ya. Nah, ini bertolak belakang, berarti Y-nya 60 juga. X-nya 60. Ya udah, X kurang Y, 60 kurang 60. Dapat ya? Cukup untuk menjawab. Lanjut ya, kita ke pernyataan kedua. Oke, ini cukup. Kita coba yang 2 ya. DE, EC, DC sama DE, EC, DC. Berarti sama sisi juga. Berarti ini 60, 60, ini 60. Paham ya? Nah, sini bertolak belakang 60. Tapi apakah AC ini sama dengan BC? Kita nggak tahu, nggak ada keterangan sama sekali. Apalagi ini nggak ada keterangan sama sekali. Berarti nggak cukup, kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Kita nggak tahu ya, maka nggak cukup. 1 cukup, 2 nggak cukup. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Lanjut. Soal nomor 9, segi 5 ABCED terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan BAD dengan AD 3, BC-nya 5. Oke, luasnya 12 ya. Oke, 12. Yang ditanya jarak E ke AB. Oke, ini teman-teman tinggi ya, kita perlu alasnya ini ya. Oke. Nah, sekarang ini mudah banget sebenarnya kalau teman-teman udah sering latihan ya. Kan ini kelihatan siku-siku semua ya, di sini ada ya. Nah, AC itu 14. Ini pernyataan 1 14. Oke, 14. Ini siku-siku nih. Berarti kalau segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Ini 14, ini 5. Berarti A-nya bakal ketemu. Kak, perlu dicari nggak? Nggak usah. Materi kayak gini ketika kalian yakin, oh ini bisa dicari. Berarti udah cukup buat nentuin jawabannya gitu kan. Nah, A-nya bisa dicari. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. 12 setengah, ininya A-nya bisa dicari. T-nya jelas bakal bisa dicari juga. 1 cukup. Nah, 1 cukup ya. Kita cek yuk yang pernyataan kedua. Oke, ini kakak tulis 3. Di sininya 5. Seluasnya 12. Kita cari tingginya ya. Oke, ini alasnya. Sekarang BD 1 cukup ya. BD 12. BD ini 12. Oke, 12 segitiga siku-siku lagi. 12 3 A-nya juga bakal ketahuan nih segitiga siku-siku kan ya. Teorema Pitagoras A-nya dapat seperti tadi rumusnya. Oke, setengah kali alas kali tinggi. Luas dapat, setengah ada angkanya, alasnya dapat pakai Pitagoras, T-nya juga pasti dapat. Maka jawabannya yang 2 juga benar ya. 1 benar, 2 benar. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Ini juga ada rumus cepatnya. Ketika soal ini mengatakan E ke AB, maka rumus cepatnya bisa kalian cari menggunakan ini AD. AD kali BC dibagi AD tambah BC. Boleh ya? Artinya 2 keterangan ini aja cukup. Apalagi ini ditambah 14 tambah cukup. Tambah 12 tambah cukup ya. Paham ya teman-teman ya? Lanjut. Soal nomor 10, misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY ya. Dengan X kurang Y tidak sama dengan 0, apakah X lebih dari Y? Kalau ada kata apakah, maka jawabannya iya atau tidak. Gitu kan ya, apakah iya atau tidak gitu kan. X lebih dari Y berarti X min Y lebih dari 0. Kita mau ngecek apakah X min Y lebih dari 0. Iya atau tidak. Langsung aja lah ya. Kita ini aja, faktor ini mudah nih. Jadinya X min Y kali X min Y, tuh jeleknya tulisannya 4X min Y, coret
coret gitu kan, berarti X min Y ketemu 4. Katanya apakah X min Y lebih dari 0? Kita cek. X min Y ini 4. Apakah 4 lebih dari 0? Jawabannya adalah iya, gitu kan ya. Maka 1 cukup, gitu kan. Untuk pernyataan 2 mudah lagi ya, tinggal di ini aja, pindah ruas. 2X min 2Y sama dengan min 6. Oke. Ini bagi 2 ya. Ini tinggal X min Y ketemu min 3. Apakah min 3 lebih dari 0? Apakah min 3 lebih dari 0? Jawabannya jelas tidak, maka 2 cukup untuk menjawab iya atau tidak. Paham ya teman-teman ya? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Ya, itu tadi pembahasan soal TPS UTBK kuantitatif tahun 2019. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Semoga teman-teman yang sudah tes bisa semangat terus ya buat belajar ke depannya. Yang belum tes juga semangat terus buat mempersiapkan tesnya. Pokoknya kalian semuanya yang nonton video ini semoga keterima di perguruan tinggi favorit yang kalian impikan. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.